Iya, betul. Ya, yang Anda kembali bersama kami dalam editorial Sepekan. Ini segmen terakhir gitu. Jadi mungkin Pak Setia dulu closing statementnya, silakan. Ya, kita harus apapun ya hasil daripada survei, namanya juga survei. Betul. Ya, itu harus menjadi koreksi kita ke dalam dan juga bagaimana kita mensikapi kalau Golkar sebagai tokoh yang kita calonkan kembali pada tahun 2019. Dan kita akan isi betul ya di mana letak kekurangannya yang mungkin dirasa bisa menaikkan elektabilitas itu. Tidak cepat puas ya, dan kita tetap kerja keras ya dari sisi parlemen tentunya untuk program-program kerakyatan yang menyentuh betul kepada rakyat, meningkatkan Gini rasio ya, mengurangi gap antara kaya dan miskin, itu menjadi agenda-agenda kita ke depan di setiap pembahasan daripada APBN. Baik, silakan Bu Siti Zuhra. Iya, sebagai survei menurut saya dia bisa akurat gitu ya, tapi bisa juga meleset dan tidak permanen. Jadi survei itu sangat kontekstual. Kalaupun ada isu-isu yang katakan gitu ya, yang berbeda dengan yang sebelumnya, itu juga akan mempengaruhi siapapun calonnya kan gitu. Nah ini yang menurut saya yang perlu juga diantisipasi atau dilihat dengan teliti oleh lembaga survei adalah perasaan sebenarnya ya yang dikeluarkan melalui perspektif dari masyarakat yang menjadi responden itu yang betul-betul nantinya bisa merepresentasikan, mewakili gitu ya suara yang memang variatif tadi itu, sehingga tidak ada kekeliruan yang bahkan menjadi menyesatkan gitu ya buat informasi publik. Baik, silakan ini Pak Sirajuddin. Ya, ini kan bacaan temporer, namanya juga scientific efforts gitu, maka kita berusaha melakukan disiplin dan berusaha bisa membaca kondisi masyarakat pada saat survei dilakukan untuk bahan analisis dan bahan belajar kita. Lalu memberi masukan juga kepada publik soal situasi nasional saat ini dan juga kepada pemerintah mungkin untuk perbaikan. Bahwa memang ada mungkin perbedaan temuan antara satu survei dengan satu survei itu biasa kan, soal waktu dilakukan juga berbeda, mungkin kondisi masyarakat juga sudah berbeda. Tapi mestinya tidak terlalu beda jauh ya Pak ya? Saya kira kalau metodologinya konsisten dan sama, juga jumlah sampelnya, soal cara pemilihan responden juga soal random tekniknya ya tidak sama kemampuan orangnya, itu juga penting juga gitu. Dan kita tahu yang tepu-tepu juga banyak gitu seperti itu. Tetapi saya kira sejauh kita disiplin dengan integritas saintifik kita, integritas ilmiah kita, kita dididik dengan tradisi yang benar untuk melakukan itu. Maka yang bisa kita lakukan saat ini hanya berusaha memahami kondisi masyarakat saat ini. Ya, dalam konteks politik, suara rakyat ya punya pengaruh terhadap kebijakan publik dan terhadap masa depan sosial dan politik masyarakat kita. Itu sebabnya anggap ini sebagai bagian dari usaha kita memahami situasi secara lebih baik dan akurat. Baik, terima kasih nih Pak Sirajuddin, juga Bu Siti Zuhra dan juga Pak Satya Yuda. Ya pemirsa, demikian editorial Sepekan. Saya Rahma Serita, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.